Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian kita tadarus surat pendek. Untuk ketua kelas, silahkan disiapkan dulu. Siap semua? Siap. Sebelum belajar, berdoa mulai. Arjukni fahman. Amin. Ya Rabbal alamin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut tadarus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya? Ibu dapat WA dari wali kelas atas nama Maulana Ridho, tidak masuk hari ini karena sakit. Kita doakan untuk Maulana Ridho, semoga beliau cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita di kelas. Amin. Kita ice breaking dulu supaya lebih semangat belajarnya. Boleh ke sini, ke depan dulu. Siap? Siap. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Tepuk semangat. Semangat. Boleh duduk lagi. Tangannya boleh digosok-gosok dulu. Gosok-gosok. Simpan di mata. Lepaskan. Gosok-gosok lagi. Simpan di mata. Lepaskan. Kemudian tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan lewat hidung. Sekali lagi, tarik nafas. Keluarkan. Oke, sudah tenang? Siap belajar? Siap. Hari ini kita mau mempelajari satu materi yang ada di KKA. Nah, Ibu akan menampilkan satu video. しています。市は、多くの方々が長年にわたりインドネシアに投資していることを知っています。あなたたちの中には、数十年間もインドネシアに滞在している人もいます。したがって、あなたは多年にわたりインドネシアの Video kedua, menurut kalian itu asli atau palsu? Palsu, oke. Menurut Agis? Palsu. Yang lain? Palsu. Dari mana kita bisa mengetahui video itu palsu asli? Apakah dengan menerka-nerka? Ternyata tidak.
dengan menerka-nerka, tapi dianalisis menggunakan aplikasi tertentu. Hari ini kita akan belajar memahami apa itu deepfake dan bagaimana cara membedakan konten deepfake. Yang kalian tonton tadi itu adalah video deepfake. Video deepfake ini adalah video hasil editan AI atau AI. Nampak seperti asli ya, tapi padahal video itu palsu. Nah, hari ini di pertemuan sekarang kita akan belajar tentang apa itu deepfake dan bagaimana cara membedakan ini konten asli atau konten palsu ya, atau konten deepfake. Siap? Siap. Oke. Kita masuk ke materi. Slide pertama. Deepfake. Apakah keajaiban atau ancaman? Loh, kok tiba-tiba ada pertanyaan deepfake ini sebuah keajaiban atau ancaman ya? Kenapa demikian? Tergantung kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya secara positif, deepfake ini bisa kita katakan sebagai keajaiban. Tapi kalau kita menggunakannya secara negatif, deepfake ini kita katakan sebagai ancaman. Bu, saya mah belum paham apa itu deepfake. Coba tolong jelaskan lagi apa itu deepfake. Oke ya. Nah, pengertian deepfake. Deepfake berasal dari kata deep learning plus fake. Fake itu kan artinya palsu. Deep learning adalah pembelajaran mendalam yang sekarang lagi tren nih di kurikulum Merdeka. Itu asal kata deepfake. Deep learning plus fake. Nah, apa secara harfiahnya? Deepfake adalah media, bisa video, bisa audio, atau juga bisa gambar yang dimanipulasi oleh kecerdasan AI untuk mengganti wajah, suara, atau tingkat realismenya yang tinggi. Nah, tadi video Jokowi, video Sri Mulyani itu menggunakan AI, dirubah suaranya seakan-akan sama, seakan-akan nyata, padahal itu video palsu. Nah, video palsu ini kita namakan sebagai deepfake. Bu, apakah deepfake ini hanya sebatas video? Tidak, gambar pun bisa kena deepfake. Misalnya di sini Nur Halimah, fotonya foto Nur Halimah, tapi mukanya muka Saipul. Muka Saipulnya ditempel ke muka Nur Halimah, jadi badannya mah perempuan, tapi mukanya mah laki-laki. Itu deepfake. Atau nih misalnya lagi bareng-bareng sama teman seperti ini, tiba-tiba ditampilkan sosok astral. Nah, si sosok astralnya ini bisa kita cari kebenarannya asli atau palsu. Pakai aplikasi atau nanti ada ciri-cirinya. Paham sampai sini pengertian deepfake? Paham. Lanjut ya. Apa dampak negatifnya dari deepfake? Pasti ya, yang namanya kecanggihan teknologi ini pasti punya dampak. Ada dampak negatif dan dampak positif. Kita bahas dulu dampak negatif. Dampak negatif deepfake yang pertama adalah menyebaran hoaks dan misinformasi. Apa? Deepfake ini menciptakan video palsu yang menampilkan tokoh publik mengucapkan hal-hal yang tidak pernah mereka katakan, yang akhirnya merusak reputasi dan memicu konflik sosial. Itu yang terjadi kemarin, sampai-sampai kita demo besar-besaran. Apakah deepfake ini hanya negatif saja?
Ada nggak sih dampak positif dari defect menurut kalian? Ada nggak dampak positifnya? Ada nggak Bunga? Menurut Bunga, defect punya dampak positif nggak? Ada ya. Kita lihat. Iya, defect juga punya dampak positif. Apa dampak positifnya? Perhatikan, dampak positif yang pertama adalah untuk industri hiburan. Digunakan dalam film untuk membuat efek video yang realistis, misalnya mereplika aktor yang sudah meninggal atau membuat adegan sulit tanpa resiko bagi aktor. Kalau film laga-laga nih, yang adegannya itu, gak mungkin. Nah, bisa jadi adegan tersebut menggunakan kecanggihan AI. Syutingnya mah di tempat seperti ini nih. Tapi di layar kamera bisa ada gunung pasir, bisa ada helikopter yang jatuh ke laut. Nah, itu semuanya menggunakan kecanggihan AI. Di sini peran defect berdampak positif karena tidak ada yang dirugikan, malah menguntungkan dunia industri kan. Nah, Bu, apakah video atau gambar untuk mengetahui itu defect atau bukan, apakah harus selalu menggunakan aplikasi? Nah, ada nih cara manualnya. Bagaimana cara manualnya? Misalnya gambar ya. Kalau gambar, poin yang kedua, ketidaksesuaian visual. Untuk mengetahui itu gambar asli atau palsu, kita bisa melihat warna kulit yang tidak konsisten. Misalnya untuk manusia nih, ada satu gambar, kita bisa lihat kulitnya. Antara muka, leher, tangan, apakah warnanya sama? Kayak tadi misalnya ada artis A yang fotonya ditempel ke yang lain. Muka nama warnanya putih, kulitnya sama warnanya hitam. Kan itu warna kulitnya tidak kontras, tidak konsisten. Bisa jadi gambar tersebut gambar palsu. Kalau video, nah video, kita bisa lihat di videonya gerakan bibir, lip sync. Kan kalau misalnya video, kalau bilang kata aku, bibirnya agak ke depan, aku. Misalnya di videonya bilang kata aku. Realistisnya si gambar dalam video tersebut, bibirnya malah ditarik ke samping ketika bilang kata aku. Nah, itu bisa ditentukan bahwa video itu adalah video palsu, defect ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita bisa gunakan aplikasi. Kalau kita ragu misalnya menggunakan yang manual. Bagaimana Bu cara kita melindungi diri kita dari defect supaya kita tidak termakan hoax? Bagaimana caranya? Boleh disebutkan? Yang pertama apa? Verifikasi sumber. Iya, yang pertama adalah verifikasi sumber. Yang kedua apa? Gunakan alat deteksi. Gunakan alat deteksi. Itu beberapa tips cara melindungi diri dari defect. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham? Paham. Bawa HP? Bahwa Silakan dibuka HP-nya. Boleh sama-sama ikuti tutorial yang ada di layar. Hive Moderation di Google. Kemudian ini tampilannya seperti ini. Ya. Nah, caranya kita siapkan dulu fotonya. Klik upload. Foto kedua, Ibu sudah unggah. Hasilnya, tulisannya, inputnya kemungkinan berisi konten yang dihasilkan
AI atau deepfake. Ini 99,9%. Berarti ini adalah gambar hasil buatan AI. Bisa mempraktekkan? Bisa. Bisa. Kalau begitu, ini lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dikerjakan secara kelompok. Apa? Nah, kerjakan soal di bawah ini bersama teman kelompok. Petunjuk pengerjaan LKPD-nya adalah yang pertama, carilah sebuah video atau gambar. Sudah ada video gambarnya? Sudah? Ya, sudah ya. Kemudian, analisislah apakah video atau gambar tersebut asli atau palsu. Yang ketiga, jelaskan ciri video atau gambar tersebut asli atau palsu. Dan yang keempatnya, berikan solusi atau kampanye digital tentang deepfake dan dampak serta pencegahannya. Kampanye digitalnya di sini dapat berupa slogan, poster digital, ataupun video pendek. Kalau slogan cukup dengan kalimat-kalimat yang pendek saja. Untuk poster digital bisa menggunakan aplikasi Canva. Video pendek bisa menggunakan CapCut ya untuk mengeditnya. Silakan dikerjakan berkelompok. Nah, itu video ya? Iya. Udah selesai belum? Masih mengupload. Nah, video ini berarti menunjukkan adanya deepfake 2,8%. Berarti ini tidak seluruhnya asli. Ada unsur menggunakan AI. Ada deepfake-nya. Kalau kelompok Agis, apa? Mau upload apa? Kerja 4. Pilih item, maaf. Misalnya foto ini ya. Tambahkan. Oh, tambahkan. Iya, Bu. Nah, ini sedang mendeteksi. Nah, 9% ada unsur deepfake-nya AI-nya. Ibu ingin bertanya, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, Hagis? Tentang jangan praktisnya itu jangan langsung percaya sama berita-berita yang ada. Iya, jangan mudah percaya dengan berita yang ada di media sosial. Iya, bisa jadi itu video atau gambar hasil buatan AI. Coba tepuk semangat. Semangat. Siapa yang berani untuk menyebutkan aksi nyata apa yang akan kalian lakukan untuk menghindari deepfake? Akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah percaya cari tahu terlebih dahulu. Ya, akan mudah berhati-hati menggunakan media sosial dan akan mencari tahu dulu video atau gambar tersebut asli atau palsu. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya aksi nyatanya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari deepfake. Jadi kita harus bijak dalam menerima konten. Cari tahu dulu keaslian dari konten tersebut asli atau palsu ya. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Siap semua? Siap. Sebelum mulai mari berdoa dalam hati dimulai.
Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.